Dan Saleh adalah seniman Indonesia yang belajar di Eropa. Halo sobat sejarah, selamat datang di Poloma Podcast kelompok 5 dengan judul Seni dalam Menyuarakan Kemerdekaan. Aku Kira dan saya Koldun. Kali ini kita nggak cuma mau bahas tentang gosip di sekolah atau drama di kantin, tapi kali ini topiknya serius banget bro, tentang gimana sih peran seniman dan sastrawan ikut serta dalam kemerdekaan Indonesia, bukan cuma lewat bambu runcing, tapi lewat kuas dan pena. iya, kadang kita mikir perjuangan tuh cuma lewat perang fisik aja, padahal banyak juga yang berjuang lewat kata dan tulisan. Kayak mereka tuh pasukan bayangan, tapi bukan ninja ya. Bener banget, seniman dan sastrawan tuh punya peran gede. Mereka pakai karya seni seperti entah lukisan, tulisan atau pertunjukan buat nyalurin semangat kemerdekaan. Bisa dibilang mereka itu berjuang dengan kuas dan pena. Iya, kadang mereka tuh menyusup ke hati dan pikiran rakyat lewat karya, dan bahkan terkadang efeknya lebih dalam daripada pidato-pidato politik. Kayak lo baca puisi, tapi sambil mikir, wah kayaknya gue harus berbuat sesuatu nih buat bangsa ini. Nah, hari ini kita udah kedatangan dua narasumber kece dari Seman Salos, ada Eha dan Cinta. Halo semua, aku senang banget bisa diajak ngobrol di sini. Aku udah siap banget nih buat ngebahas tokoh-tokoh keren yang kadang kita lupai di sejarah. Hai, aku juga udah gak sabar nih bahas dua tokoh keren, yaitu Pramudia Anantatur dan Raden Saleh. Mereka nih dua seniman beda zaman tapi sama-sama punya nyali dan visi yang gokil banget. Oke, sebelum kita masuk ke tokoh-tokohnya, kita mau bahas dulu nih, apa sih peran sastra dan seni dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Dari yang aku tahu, seni dan sastra itu punya kekuatan untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Karya seni itu semacam bahasa universal, jadi orang-orang itu bisa langsung ngeh sama maknanya. Soalnya nggak semua orang bisa baca teks politik yang Iya, seni dan sastra itu mempunyai kekuatan untuk membangkitkan kesadaran. Mereka bisa menyampaikan ide-ide kebebasan, keadilan, nasionalisme. Bahkan nih ya, menurut aku, satu puisi itu bisa lebih menggugah daripada 1000 pidato. Betul banget. Seniman dan sastrawan itu jadi semacam juru bicara rakyat. Mereka bisa menyampaikan penderitaan, harapan, bahkan kritik terhadap penjajah pada saat itu. Tapi dengan cara yang menyentuh hati banget. Iya, dan aku mau ambil contoh Haidil Anwar dengan puisinya yang berjudul Aku. Itu tuh bukan cuma soal ego, tapi juga semangat individualisme, keberanian melawan arus, dan di masa penjajah itu tuh udah revolusioner banget. Kayak dia tuh bilang, kita akan hidup 100 tahun lagi, tapi bukan buat sombong ya, tapi kayak buat tinggalin jejak gitu. Exactly, dan udah banyak seniman dan sastrawan yang pakai simbol-simbol buat menyampaikan pesan. Karena kalau terlalu frontal, mereka bisa ditangkap penjajah. Untung kalau di penjara doang, kalau tiba-tiba langsung ditembak, kasihan mereka juga. Jadi sebagai alternatif, mereka pakai metafora, analogi, atau bahkan humor untuk menyuarakan kritik mereka itu. Nah iya, contohnya itu lukisan. Lukisan itu bisa menggambarkan penderitaan rakyat tanpa harus nunjukin penjajah secara langsung. Tapi yang lihat bisa langsung paham, kayak, oh ini tentang kita. Jadi kayak nyindir tapi elegan. Seni itu bisa jadi senjata yang nggak kelihatan tapi efeknya bisa semakin dalam. Dan yang keren, karya-karyanya masih bertahan walaupun sudah dari puluhan tahun yang lalu. Dan sampai sekarang kita masih bisa menikmati dan merasakan karya-karya mereka. Betul, maka dari itu, seniman dan sastrawan itu bukan cuma pelengkap sejarah, tapi mereka juga bagian inti dari perjuangan. Dan jangan lupa, banyak dari mereka yang harus menghadapi resiko, kayak di penjara, diasingkan, bahkan dilarang berkarya. Tapi mereka terus jalan untuk menyuarakan apa yang nggak bisa disuarakan oleh orang lain. Itu sih yang bikin salut, mereka nggak punya senjata, tapi mereka punya semangat dan idealisme. Dan itu yang bikin karya mereka bukan cuma indah, tapi juga bermakna, ada nyawa di dalamnya. Oke, kita masuk ke tokoh pertama. Siapa lagi kalau bukan Pramudia Anantatur alias Pram si Raja kata-kata. Nah, ngomong-ngomong Pram, menurut aku nih ya, Pram itu sastrawan Indonesia yang karyanya dahsyat banget. Dia tuh udah banyak nulis novel yang isinya bukan cuma bercerita, tapi juga menunjukkan kesadaran nasionalisme.
Jadi sastrawan yang karyanya penuh banget tentang kritik sosial dan semangat kebangsaan. Salah satu karya terkenalnya Bumi Manusia, bagian dari tetralogi buruk. Nah, tetralogi buruk itu berisi tentang bumi manusia, anak semua bangsa, rumah kaca, dan jejak langkah. Semua itu ditulis waktu Pram diasingkan di Pulau Buru, tanpa akses buku, bermodalkan cuma ingatan dan pengalaman. Apalagi di buku itu Pram menceritakan tentang Minke, seorang tokoh pribumi muda yang kritis, berani menentang ketidakadilan, dan mempunyai semangat juang yang besar. Gila sih, itu kayak dia nulis novel tapi sambil nyangkul tiap hari, mental baja. Terus juga Minke itu cerminan dari pemuda-pemuda di zaman pergerakan, bukan? Iya bener banget. Tapi itu nunjukin bahwa ide dan semangat nggak bisa dipenjara. Pram itu sendiri percaya bahwa tulisan bisa mengubah dunia. Betul, filosofinya jelas bahwa ilmu pengetahuan, kesadaran diri, dan keberanian melawan penjajah itu bisa menjadi senjata untuk melawan penjajah. Dan Pram nunjukin bahwa melawan itu bukan cuma tentang angkat senjata, tapi juga bisa dengan menggunakan tulisan dan seni. Mantap, jadi kayak kalau gue malas belajar, itu sama aja gue nggak siap melawan penjajahan versi modern. Iya, yang bisa dibilang begitu deh. Karena Pram sendiri percaya bahwa literasi itu pintu kemerdekaan sejati. Gila, jadi makin ngerasa bersalah kalau bolos baca buku. Konvers juga yang main ke itu terinspirasi dari Tirto Adi Soerjo, tokoh pers dan aktivis awal abad 20. Jadi Pram juga ngangkat tokoh sejarah yang dilupakan. Betul banget, lewat Minke, Pram itu ngajak kita untuk berpikir gimana sih caranya jadi merdeka, bukan cuma secara politik tapi juga pikiran. Mereka dari feodalisme, dari rasa minder, dari ketakutan yang kadang datang dari diri kita sendiri. Betul, dan faktanya gaya nulis Pram itu dia nggak menggurui, dia naratif, penuh detail, dan membuat pembaca mikir kayak lagi diajak ngobrol ya, bukan dikuliahin. Keren ya, Pram itu bukan cuma penulis, tapi kayak pendidik, aktivis, dan saksi sejarah. Dan meskipun dia pernah dipenjara, dilarang, dan dicap macam-macam, karyanya tetap hidup. Itu bukti bahwa ide nggak bisa dibunuh. Bahkan UNESCO pernah menetapkan Pram sebagai salah satu sastrawan paling berpengaruh di Asia Tenggara. Padahal di negeri sendiri dia dibungkam. Ironis ya, tapi justru itu yang membuat kita harus terus membaca dan kenal karyanya. Karena dia tuh menulis bukan untuk jadi populer, tapi untuk membuka mata. Oke, sekarang kita geser ke dunia lukisan. Ada Raden Saleh, sang pelukis bangsawan. Nah, ngomong-ngomong Raden Saleh nih ya, Raden Saleh adalah seniman Indonesia yang belajar di Eropa. Dia belajar di Belanda dan Jerman. Dan dia juga terkenal dengan lukisannya yang bergaya romantisisme. Wah, dia sih emang maestro lukis Indonesia. Raden Saleh dikenal karena lukisan-lukisannya yang dramatis banget, penuh emosi, dan diam-diam menyelipkan perlawanan terhadap penjajah pada saat itu. Tapi meskipun dia hidup di lingkungan bangsawan dan Eropa, dia nggak lupa sama tanah air. Dan salah satu karyanya itu ada penangkapan Pangeran Diponegoro. Oh iya, kalau versi Belanda, Diponegoro tuh digambarkan tunduk dan kalah. Tapi kalau versi Raden Saleh, Kalau di versi Raden Saleh itu, Pangeran Diponegoro digambarkan dengan marah, tegas, dan bermartabat. Sedangkan penjajah digambarkan dengan kecil, licik, dan ya itu sindiran visual yang tajam banget. Berarti di setiap lukisannya kayak ada kode rahasia gitu ya? Iya, filosofinya adalah tentang keberpihakan. Raden Saleh jelas berpihak pada rakyat dan tokoh perlawanan. Lewat itu, lukisannya itu jadi simbol bahwa walaupun Diponegoro dipenjara dan ditangkap, perlawanan itu nggak berhenti di dia doang. wah jadi nggak sekedar lukisan indah buat dipajang doang ya. Betul banget, itu jadi bentuk komunikasi terselubung. Karena di masa kolonial nggak semua orang itu bebas untuk membaca dan menyuarakan perlawanan keras-keras yang mereka bisa ditangkap dong. Jadi sebagai alternatifnya, seni jadi cara aman untuk menyampaikan pesan politik. Dan dia juga sering melukis alam Indonesia yang megah dan indah, kayak gunung, hutan, harimau menyerang, dan itu menunjukkan kepada kita bahwa Indonesia itu indah dan layak untuk diperjuangkan. Jadi lewat lukisan Raden Saleh,
ngajak kita buat bangga dan sadar bahwa kita nggak inferior. Kita punya budaya, alam, dan martabat. Dan yang menarik, Raden Saleh itu gak cuma pelukis yang jago teknik, dia juga jago tentang politik. Dia tahu gimana caranya menyelipkan perlawanan lewat komposisi dan ekspresi di lukisannya. Misalnya, kayak yang tadi udah kita bahas, dalam penangkapan Pangeran Diponegoro, dia digambarkan lebih tinggi dari para penjajah. Itu bukan kebetulan, itu simbol bahwa perlawanan itu tetap lebih luhur daripada kekuasaan yang menindas. Iya, dan kalau kita lihat secara detailnya, ekspresi wajah Pangeran Diponegoro itu bukan pasrah, tapi penuh kemarahan dan harga diri. Bahkan pakaian yang ia kenakannya pun itu menggambarkan identitas budaya Jawa yang kuat. Sedangkan penjajah digambarkan dengan pakaiannya yang kaku dan ekspresi wajah yang ya licik banget. Berarti Raden Saleh tuh kayak influencer di zaman dahulu ya. Tapi dia bukan endorse skincare, melainkan endorse rasa semangat dan nasionalisme. Bener banget. Tapi yang di endorse itu lebih penting, harga diri bangsa. Dia juga sering ngelukis alam Indonesia yang bagus-bagus banget kok. Kayak badai di Laut Jawa, hutan Jawa, harimau menyerang. Dan itu semua bukan cuma soal tentang estetika, tapi juga nunjukin ke kita bahwa Indonesia itu mempunyai kekayaan yang layak untuk diperjuangkan. Dan gaya lukisannya tuh dramatis banget ya. Kayak langit gelap, petir, binatang buas. Kayak dia tuh mau bilang, ini negeri yang indah, tapi liar, dan jangan biarkan dijajah. Betul banget, dan jangan lupa Raden Saleh juga sempat jadi bagian penting dari kerajaan pada saat itu. Dia punya akses politik yang kuat, tapi walaupun begitu dia tetap berpihak sama rakyat. Itu yang bikin dia keren. Seniman, intelektual, tapi patriotisme. Aku jadi mikir kalau Raden Saleh hidup di zaman sekarang, mungkin dia bakal bikin mural di jalan atau bikin film dokumenter, tapi tetap dengan pesan yang tajam. Iya, dan mungkin dia bakal viral di TikTok karena seni-seninya yang penuh makna. Tapi yang penting, dia nunjukin kepada kita bahwa seni itu bisa menjadi alat perjuangan, bukan cuma soal hiburan, tapi juga memberikan kesadaran. Dan kita harus terus belajar dari karya-karya mereka, karena mereka udah buktiin bahwa kreativitas adalah senjata yang paling ampuh. Obrolan kita hari ini jelas banget ya kalau seni dan sastra punya peran gede dalam memperjuangkan kemerdekaan. Pram dengan tulisan-tulisannya, Raden Saleh dengan lukisan-lukisannya yang menyayat hati, dua-duanya nunjukin bahwa perjuangan kemerdekaan bisa lewat jalan manapun. Dan pesan yang bisa kita ambil adalah jangan pernah remehkan kekuatan karya, entah itu tulisan, gambar, musik, atau bahkan konten digital zaman sekarang. Karena itu semua bisa menjadi alat untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Karena filosofinya, seni itu bukan cuma tentang estetika, tapi soal keberanian untuk berbicara. Dan yang paling penting, mereka berani bersuara. Di zaman mereka, itu bisa bikin di penjara atau bahkan diasingkan. Buat kita yang masih muda, mungkin kita belum bisa bikin novel atau lukisan legendaris, tapi kita bisa bikin dari hal kecil seperti nulis opini atau bikin puisi atau bahkan bikin podcast kayak gini. Jadi jangan pernah remehkan kreativitas, karena siapa tahu karya kita bisa jadi bagian dari perjuangan. Ingat, merdeka itu bukan cuma soal status negara, tapi juga tentang pikiran dan hati. Kalau kita masih takut untuk berbicara, untuk berbeda pendapat, kita belum bisa sepenuhnya merdeka. Setuju. Jadi yuk terus berpikir kritis dan terus berkarya. Karena itu juga bentuk rasa cinta kita kepada Indonesia. Dan siapa tahu suatu hari nanti nama kita juga bakal dikenang sebagai sastrawan Indonesia. Oke, sampai di sini dulu obrolan kita hari. Makasih banget buat Eha dan Cinta yang udah sharing insight yang keren banget. Dan makasih juga buat kalian yang udah dengerin. Jangan lupa untuk terus dukung karya anak bangsa. Merdeka lewat imajinasi.